Kalau kita berbicara mengenai sejarah Cak Jazil dulu di pesantren, kalau tidak salah sebelumnya juga di DPR Komisi 5 gitu ya, Ya. di membidangi infrastruktur, transportasi dan daerah tertinggal ya. Saya di DPR ini pertama kali masuk justru di Komisi 1. Oh, Komisi 1. Kemudian Komisi 4, yang terakhir di Komisi 5. Komisi 5, Komisi 3. Komisi 3. Cak, kalau kita berbicara di Komisi 5 begitu ya, ini kan kita lebih ke infrastruktur begitu ya Cak ya. Betul. Fokus pemerintah saat ini adalah membangun infrastruktur. Ya. Bahkan Presiden Jokowi juga sempat mengatakan walaupun pandemi, infrastruktur harus tetap dijalankan. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini bagaimana? Ya, kalau pemerintahan ini Pak Jokowi ini bolehlah disebut sebagai Bapak Infrastruktur. Karena memang faktanya itu nyata. Terlihat begitu ya. Nyata, terlihat, nyata dan bisa dinikmati. Dulu yang namanya Pantura kalau mudik itu macet, sekarang nggak ada macet. Orang mau ke Jawa Timur kita 5 jam, 7 jam sudah nyampe Surabaya. Tol Sumatera lancar. Tol Sumatera lancar. Jadi mau tidak mau kita harus juga menghargai karya Pak Presiden di bidang infrastruktur. Betul. Nah, saya beruntung ketika itu meskipun tidak lama saya ada di Komisi 5 yang membidangi infrastruktur. Infrastruktur ya. Infrastruktur itu PUPR, perhubungan, desa, daerah tertinggal ketika itu kementeriannya. Nah, ini semua menjadi waktu itu prioritas dari visi Pak Jokowi ya. Pertama membangun jalan, kedua membangun tol laut, dari perhubungan. Jadi ini semuanya sebenarnya sudah kelihatan nyata. Yang sering dipertanyakan orang, berapa sumbangan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi? Karena ada sebagian bahwa karena dibangun tol maka telur asin di Brebes tidak laku. Gitu. Ini karena orang naik tol. Nah, ya pasti ada dampaknya dan dampak pembangunan infrastruktur juga tidak bisa dihitung dari hitungan hari gitu. Sekarang mobilitas barang lebih cepat. Semuanya demi pertumbuhan ekonomi ya Cak. Tapi kalau kita melihat situasi kondisi pandemi saat ini begitu ya Cak, mungkin ada beberapa infrastruktur yang masih dijalankan atau masih direncanakan begitu bisa dibilang gitu ya Cak ya. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini, apakah ada baiknya kita mungkin lebih fokus dulu terhadap penanganan pandemi saat ini, begitu Cak? Ya tentu yang menjadi fokus pemerintah itu penanganan kesehatan masyarakat untuk menghadapi pandemi. Tapi yang lain jangan berhenti. Selama bisa dikerjakan, kerjakan. Karena apa? Karena itu juga untuk membantu masyarakat. Sekarang justru yang kita hitung, ini pandemi dan pasca pandemi. Pandemi kita mestinya ketemu vaksin itu, membuat fasilitas kesehatan. Tapi setelah pandemi, apa yang mau dilakukan? Justru karena pandemi ini membuat resesi dunia, ini justru persiapan pasca pandemi. Agar semuanya berjalan dengan lancar dan baik begitu ya? Agar pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Apa sih tujuannya pertumbuhan ekonomi itu? Pertama, pengangguran dan kemiskinan turun. Itu yang dimaksud. Kita ini menghadapi ancaman tingginya pengangguran. Meskipun sekarang semakin meningkat ya Cak? Apanya? Saat ini untuk pengangguran. Nah iya, itu namanya ekonomi turun, pasti pengangguran naik. Kemiskinan juga akan naik. Nah, tujuan dari pembangunan itu sebenarnya mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan juga mengurangi kesenjangan. Boleh saja Indonesia misalnya pertumbuhannya tinggi, meroket, tapi kesenjangan lebar itu juga tidak menunjukkan pertumbuhan yang bagus. Karena apa? Menciptakan ketidakadilan. Nah, sekarang yang dihadapi oleh pemerintah dengan pertumbuhan yang rendah ini, dan kita semua, artinya tingkat pengangguran dan kemiskinan akan tinggi. Jika tingkat pengangguran dan kemiskinan akan tinggi, akan muncul penyakit sosial. Bisa jadi kriminalitas, bisa meningkat, begitu. Nah, makanya itulah kami di MPR ini selalu mengajak agar kita mengencangkan ikat pinggang, bahu membahu, bergotong royong, agar
kenyataan keadaan yang baik ini bisa kita tangani dengan nilai-nilai yang ada di budaya, nilai-nilai yang ada di Pancasila. Banyak pengangguran ketika masa pandemi seperti ini, tapi begitu disayangkan juga ketika kemarin kita melihat kondisi saat pandemi, tapi tenaga kerja asing juga masuk nih Cak, begitu kan, yang seharusnya mungkin bisa mengandalkan tenaga kerja orang kita, begitu kan, tapi mereka ada isu-isu yang tenaga kerja asing masuk begitu untuk bekerja, itu bagaimana Cak? Jadi sebenarnya ada aturan soal penggunaan tenaga kerja asing. Penggunaan tenaga kerja asing ke Indonesia ini tidak boleh sembarang tenaga kerja asing. Yang profesional yang dimaksud? Harus profesional dan dia punya kewajiban mentransfer knowledge-nya. Nah, tenaga kerja asing yang diributkan seringkali lebih pada, menurut saya, ini keributan-keributan kegaduhan politik. Indonesia kan butuh menggerakkan ekonominya. Nah, kalau kita tidak punya tenaga yang mampu melaksanakan, maka mendatangkan tenaga kerja asing. Nah, kalau mampu juga, tapi kan kadang tenaga kerja Indonesia butuh Kalau yang sekarang ini tertentu. Dianggap tidak mampu atau mampu tapi butuh lebih? Yang mana yang disebut? Selalu yang disebutkan kendari atau smelter itu. Jadi tenaga kerja asing itu biasa karena Indonesia ini negara yang menerima tenaga kerja asing. Nah, yang muncul di media-media sosial itu seringkali, wah kita ini sedang nganggur, tenaga kerja asing kok dari luar negeri berbondong-bondong masuk Kendari. Itu saya tidak tahu detailnya ya. Kalau itu melanggar, karena ada aturan, kalau itu melanggar tidak boleh. Selama tidak melanggar, aturan itu boleh. Toh tenaga kerja asing kita di luar negeri itu malah lebih unskill lagi domestik. Kalau kemudian tenaga kerja kita diusir dari negara yang ditempati oleh tenaga kerja kita, malah lebih menderita lagi. Betul. Di sini tidak ada kerjaan, di sana diusir. Jadi asal tidak ada aturan yang dilanggar, itu tidak ada masalah. Tetapi memang karena ini pandemi, harus selain aturan juga harus menggunakan ukuran kepantasan. Pantas nggak sih? Kalau rakyat ini butuh pekerjaan kok malah mendatangkan tenaga kerja, pantas enggak? Itu aja kepantasan itu. Semuanya sudah ada aturan-aturannya begitu ya Cak ya?